the political reflection of Megawati Soekarno Putri. Ya, gelar-gelar doktor, profesor dan lainnya nggak usah disebut situ, cukup the political reflection of Megawati Soekarno Putri, sebuah pidato prosa, tapi ini menjadi prosa liris. Begitu Bung, kelebihan dari makna itu yang saya sampaikan, ini interpretasi saya, karena saya memang haus untuk menyampaikan dukungan. Ya, siapa yang mau didukung, yang layak didukung? Tidak ada Bung. Partai-partai cuma ngomong kosong. Ya, salam Bung. Salam dari TV Anak Bangsa. Nah, salam untuk Anda semua. Semua tidak bisa pilih kasih. Semua dapat salam. Syukur Anda kirim salam pula, saya terima. Ini kita mau membahas pidato sambutan Ibu Megawati Soekarno Putri ketika menerima award namanya Grand Color Order of Timor Leste. Grand Color Order of Timor Leste. Dah, sebutan penghargaan itu macam begitu. Sekarang beliau itu menyambut gembira dengan rasa terima kasih penghargaan itu, penghargaan Bung. Lalu beliau berpikir, wah itu keren, ini kali ini intisarinya betul-betul intisari. Apakah Anda mengira penghargaan ini untuk saya pribadi? Ya, beliau bilang, tidak. Apakah ini untuk generasi saya? Juga tidak. Lalu untuk apa? Untuk siapa? Award, penghargaan ini untuk generasi muda yang akan datang. Bukan generasi muda hari ini, generasi muda ya ada yang hari ini dan yang akan datang. Itulah makna award itu bagi Bu Mega. Itu satu penting Bung, caranya orang merendahkan dirinya sendiri. Ya, keren. Lalu mengapa kok bukan untuk saya? Itu ada penjelasannya. Penghargaan ini bukan tanda bahwa pekerjaan kita itu Indonesia dan Timur Leste sudah selesai. Belum. Pekerjaan kita dalam rekonsiliasi itu belum selesai. Pekerjaan kita itu, rekonsiliasi itu lebih merupakan perkara penting, urusan politik kedua negara, urusan bilateral yang baru akan dimulai, belum selesai. Jadi ini penghargaan diterima terus selesai, tidak. Penghargaan itu baru akan dimulai. Ini merupakan janji masa depan bagi sejarah persahabatan antar kita, maksudnya antar kedua negara. Bung, apakah yang Anda tangkap dari omongan ini? Ini penting Bung. Ini beliau mengatakan ini ada dalam pidatonya. Dan ini artinya bagi kita Bung. Ini mantan presiden. Beliau dulu menjadi presiden kelima. Ini ya mantan presiden kelima. Ini bicara tentang politik kedua negara, politik relasi
bilateral, hubungan bilateral antar bangsa. Maksudnya apa, Bung? Beliau sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi pikiran, gagasan, ide itu untuk bangsa. Orang besar itu selalu berpikir besar. Ini pemikiran kenegaraan. Pemikiran kenegaraan, Bung, sangat jelas. Bukan mikirin keluarga, bukan mikirin PD Perjuangan, bukan. Ini pemikiran mengenai kenegaraan dalam hubungan bilateral itu tadi. Ya itu, Bung, belum selesai sejarah, baru akan dimulai. Tugas-tugas kita itu dalam rekonsiliasi itu baru akan dimulai. Ya, beliau sudah mulai, tapi ya kira-kira macam gitu. Ini belum selesai sama sekali, baru dimulai. Nah, itu sambutan. Sesudah sambutan itu ada pidato, namanya Presidential Lecture. Presidential Lecture dari Ibu Megawati, itu ada isinya, Bung. Dalam pidato itu sudah dibikin jelas, terkategorisasi begitu runtut. Isi pidato beliau itu yang pertama itu soal pembangunan bangsa. Bukan bangun politik, Bang, bukan bangun kekuatan-kekuatan partai, tidak. Pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia dan bangsa Timur Timur. Direnungkan bersama. Yang kedua itu rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi itu kita bersahabat kembali, kita berkeluarga antara Indonesia dan Timur Timur. Berkeluarga. Nomor 3 itu, Bung, itu namanya pemikiran tentang persahabatan pada tingkat Asia Tenggara. Nah, ini juga cara Ibu Mega merendahkan dirinya. Itu ya bagus. Tapi kalau enggak begitu, kalau saya ini bisa menyebut pikiran-pikiran dan persahabatan itu tadi, ini persahabatan universal. Universal friendship, universal antar bangsa di dunia. Laku pikiran ini untuk membangun persahabatan antar bangsa. Lalu beliau itu mengingatkan kita begini, ini tambahan saya, Bung. Beliau itu mengingatkan kita pada Bung Karno. Bung Karno punya ajaran dulu, Bung, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu tidak usah kita bahas, itu cukup kita ingat. Tapi dalam pidato ini, 11 halaman panjangnya, Ibu Mega itu intinya bicara jangan sekali-sekali meninggalkan perempuan. Bung Karno bilang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Putrinya Ibu Mega bicara jangan sekali-sekali meninggalkan perempuan. Nah, meninggalkan dalam urusan apa, Bung? Nah, ada penjelasannya. Dalam political decision processes. Dalam pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan politik, ajak perempuan, jangan ditinggalkan. Jangan. Ini artinya, beliau ngomongkan itu, sama dengan mengamalkan ajaran jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa kok pelaksanaan jangan meninggalkan perempuan? Karena perempuan itu bagian dari apa yang namanya kekuatan sejarah suatu bangsa. Jadi kalau perempuan ditinggalkan dalam proses
pengambilan politik akan terjadilah sesuatu yang tidak baik. Keputusan politik itu tidak melibatkan perempuan, tidak menghitung perempuan. Ini kesadarannya, dunia ini isinya bukan hanya laki-laki. Dunia ini isinya juga perempuan, dan perempuan itu jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi kalau proses pengambilan politik itu memasukkan unsur perempuan di dalamnya, itu namanya kebijakan politik yang legitimate, yang absah, karena perempuan dihitung, tidak dilupakan. Ini gagasan feminis, Bung. Gagasan kaum feminis. Ya, jaranglah saya dengar orang-orang yang membicarakan macam gini, masukkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Wah, ada. Beliau itu dalam pidato ini saya selipkan intisari, Bung. Pokoknya Ibu Mega dalam pidato ini itu namanya ngudar kawruh. Itu menguraikan pengetahuannya tentang dunia politik, tentang tata krama internasional, tentang the role of women, tentang feminism. Kawruh itu pengetahuan. Yang kedua, beliau mengatakan pengalaman. Jadi pengalaman selama menjadi presiden, sebagai seorang perempuan menjadi presiden, paham betul urusan urgensi kaum perempuan. Masukkan urgensi kaum perempuan. Nah, mengapa ini menjadi urgensi yang penting, menjadi sangat urgent, menjadi penting. Juga jarang kita dengar di media. Bagi Bu Mega, perempuan itu sumber inspirasi pembangunan. Keren enggak, Bung, itu, Bung? Perempuan itu sumber inspirasi pembangunan. Perempuan itu kekuatan-kekuatan yang memperkukuh betul jalannya pembangunan. Nah, jangan diabaikan peran perempuan. Jangan diabaikan perempuan dalam political decision making processes tadi itu. Kalau itu ditinggalkan, apa salahnya, Bung? Nah, itu Ibu kita pidato, Bung. Itu kalau perempuan dilibatkan, ya ini kalau perempuan dilibatkan, belum ditinggalkan. Kalau perempuan dilibatkan, itu maka pembangunan bangsa berjalan imbang. Dari urusan-urusan yang menyangkut laki, perempuan dilibatkan, perempuan sebagai kenyataan yang luar biasa hebat dilibatkan. Ini tidak karena pikiran semata feminis mengutip gagasan orang barat, perempuan harus tidak. Bangsa kita itu sudah menghormati perempuan, sudah menerima sejarah perempuan yang hebat-hebat. Malahayati, itu Panglima Tentara Aceh yang membunuh Gubernur Jenderal Belanda. Namanya menjadi legenda. Legendary women. Ibu Kartini kita tahu. Dan adalah Ibu Sartika. Banyak. Itu namanya mengurusi perempuan. Dalam rekonsiliasi, kalau perempuan dilibatkan,
rekonsiliasi antar kedua bangsa itu berjalan mulus. Karena ada unsur perempuan yang senantiasa mengingatkan, perempuan yang juga ikut menentukan arah dan kiblat pembangunan. Bung, ini semuanya pemikiran kenegaraan, bukan pemikiran level kepartean, kenegaraan, rekonsiliasi. Yang ketiga itu bagi beliau itu demokrasi. Kalau perempuan itu dilibatkan dalam pembangunan, demokrasi itu berakar jauh lebih mendalam. Demokrasi itu akan menjadi sejenis keputusan-keputusan yang melibatkan semua pihak dan keputusan itu diambil atas musyawarah, mufakat, dan ditambah lagi itu kebijaksanaan. Ada unsur wisdom di dalamnya. Ini jika perempuan terlibat di dalamnya, begitu gagasan mengenai demokrasi yang melibatkan perempuan. Begitu, Bung. Kalau perempuan ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada perempuan. Perempuan itu menjadi kekuatan yang disebut marginalized. Tidak, mereka harus diakomodir dalam keputusan-keputusan. Itu tadi melibatkan, Bung, melibatkan kompromi. Ini renungan seorang presiden perempuan. Bung, pernah Anda dalam 20 tahun terakhir lah umpamanya, 20 tahun terakhir ini, pidato-pidato yang menekankan unsur-unsur semacam ini? Pernah? Enggak ada. Presiden itu laki-laki dan mengira dunia itu isinya ya laki-laki. Yang dibicarakan ya laki-laki. Perempuan dianggap tidak ada. Bukan hanya absen, tapi tidak ada. Nah, itu tidak dikalkulasi dalam urusan yang namanya melibatkan kaum perempuan. Perempuan itu bagi Bu Mega itu ya mahkota pembangunan, Bung. Ya, tidak dinyatakan eksplisit macam itu, tapi dari pointers yang nampak. Jadi, intisari pidato 11 halaman, itu intinya itu di akhir halaman 10 dan di permulaan sampai pertengahan halaman 11. Jadi sarinya inti pidato beliau itu kira-kira 1 lembar. Tapi 1 lembar itu intinya sebenarnya hanya pointers. Kalau 1 lembar ini diuraikan dengan latar belakang pemikiran sejarah, latar belakang filsafat, latar belakang pemikiran demografi politik. Pidato itu menjadi panjang sekali, Bung. Tapi itulah ringkasnya cara beliau berpikir. Tentang perempuan. Kalau kita melibatkan perempuan dalam pembangunan, itu kita membuka pintu sejarah kemajuan. Pintu sejarah kemajuan seluas-luasnya terbuka. Namun awas, ada ancamannya, Bung. Ancaman ini bagian paling keras dalam pidato, keras dari sudut makna. Artikulasinya enggak. Artikulasinya enggak keras, lembut artikulasinya, tapi maknanya semacam itu. Nah,
ancaman itu bilang begini, kalau suatu pembangunan melupakan perempuan, itu artinya pembangunan itu menutup pintu rapat-rapat. Pintu apa? Pintu sejarah kemajuan bangsa di masa depan. Jadi bahaya, Bung. Bahaya benar itu urusan. Begitu perempuan dilupakan, itu artinya menutup pintu rapat-rapat, pintu kemajuan bagi bangsa di masa depan. Ancaman, Bung, ancaman betul. Ya, begitu. Kira-kira itu intisarinya itu macam gitu. Tapi kalau ini tadi semua pointers itu diuraikan, di breakdown, diberi latar belakang pemikiran buku-buku, diberi latar belakang pengalaman yang lebih luas. Oh, itu keren. Ini, Bung, jadi membaca pikiran ini itu kayaknya kita terpengaruh. Terpengaruh bagaimana? Terpengaruh menjadi orang yang makin lama, makin sadar mengenai perlunya kita memberi dukungan politik. Dukungan politik, Bung, kita menjadi kader, bukan kader politik, menjadi pendukung orang yang di luar, tapi mendukung gagasannya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan filosofi dasarnya, menyampaikan praktek-praktek pembangunan. Oh, itu keren lah, Bung. Kita makin menyintai perlunya mendukung, Bung, dan orang-orang yang mendukung itu kan bukan birokrat, bukan. Orang-orang yang mendukung itu ya orang yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kenegaraan. Itu penting, Bung. Jangan sampai ada presiden yang marah-marah karena orang-orang yang banyak kritis, kalangan akademisi hanya ngomong, tidak mendatangkan beras. Ngomong itulah partisipasinya. Lebih-lebih dengarkan baik-baik. Kalau yang ngomong itu kaum perempuan. Lebih-lebih. Ya kaum siapa saja yang memberikan dukungan kekuatan ideologi politik macam gitu, itulah yang membuat kita menjadi suasana kehidupan yang penuh rasa gembira dan punya sesuatu optimisme. Perempuan dalam urusan-urusan partisipasi pembangunan itu mereka membikin lancarnya itu pembangunan yang seimbang. Sudah dikatakan tadi 11 halaman, tapi hanya akhir halaman 10 dan halaman 11 sampai setengahnya. Jadi tidak ada satu halaman, tapi itu intinya pointers penting. Itu urusan yang disebut wawasan kenegaraan, wawasan politik dalam relasi, dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Timur Timur. Bung, ungkapan ini bagi orang sastra ada maknanya, Bung. Apakah maknanya? Ungkapan yang disampaikan tadi begitu runtut, lembut, ini namanya prosa liris. Prosa liris itu ya prosa, tapi ungkapannya semacam puisi. Liris, penuh dengan lirik-lirik perpuisian. Nah, kalau kita mau memberi judul, ini tidak diberi judul loh, Bung. Pidato itu hanya ngomongkan pokoknya pembangunan bangsa, pokoknya mengenai rekonsiliasi, pokoknya mengenai persahabatan antar Asia Tenggara tadi itu. Ini kalau diberi judul ini, Bung, bunyinya kira-kira
political reflection of Megawati Soekarno Putri. Nah, ini political reflection. Ya, begitu. Begitu, Bung. Intinya sarinya inti. Ya, itu tadi sudah. Jangan sekali-sekali meninggalkan perempuan. Itu pelaksanaan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah dalam satu rangkaian gagasan politik kenegaraan. Itu keren. Dan Bung, saya kira kita semuanya tahu. Ini fakta ini tadi, ini fakta, tidak saya karang-karang, tapi saya memberi judul, itu memberi tambahan interpretasi, lalu saya menyebut persahabatan antar pada tingkat Asia Tenggara itu, saya menyebut tidak, itu persahabatan itu sifatnya universal. Nah, dunia sastra akan memberi nama, Bung. Dunia sastra bisa memberi nama ini politics that speaks the language of humanity. Isinya memang perkara humanity, perkara kenegaraan, Bung. Tidak ada yang ngomongin partai saya akan saya majukan, partai saya akan tetap. Oh, enggak ada ngomongin partai. Oh, ngomongin keluarga, oh, enggak ada, Bung. Presiden beneran itu memang ngurusi kenegaraan, urusan-urusan kenegaraan. Dan itu penting. The political reflection of Megawati Soekarno Putri. Ya, gelar-gelar doktor, profesor, dan lainnya enggak usah disebut situ. Cukup the political reflection of Megawati Soekarno Putri, sebuah pidato prosa, tapi ini menjadi prosa liris. Begitu, Bung, kelebihan dari makna itu yang saya sampaikan, ini interpretasi saya, karena saya memang haus untuk menyampaikan dukungan. Nah, siapa yang mau didukung, yang layak didukung? Tidak ada, Bung. Partai-partai cuma ngomong kosong. Presiden tidak ada yang berbicara tentang kenegaraan. Presiden ini bicara proyek, bicara anak. Kira-kira macam gitu, Bung. Kira-kira macam gitu. Salam dari TV Anak Bangsa.